Hai, bertemu lagi dengan saya, Alfia Laila, siswa Latsar Kementerian Pertahanan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan materi dengan judul Komitmen Mutu. Selanjutnya, Richard L. Duff dalam Tita Maria Pranita mendefinisikan efisiensi sebagai efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, konsep inovasi. Di era global sekarang ini, tingkat persaingan untuk memperoleh pekerjaan menjadi semakin tinggi. Lapangan kerja lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kompetensi, keahlian, dan pemikiran kreatif untuk melahirkan karya-karya yang inovatif. Gagasan kreatif yang lahir dari hasil pemikiran individu akan mendorong munculnya berbagai prakarsa, sehingga dapat memperkaya program kerja dan memunculkan diferensiasi produk atau jasa. Seiring dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan masyarakat, ini merupakan definisi dari inovasi. Selanjutnya, konsep dasar dan pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, Bill Creed dalam Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu, yaitu produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu dengan didukung komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target perkembangannya secara efektif dan efisien dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, yaitu menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu bukan sekadar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas agar menggugurkan kewajiban. Lalu membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan atau publik, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, menampilkan kinerja tanpa cacat, menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan mengawal keterlaksanaan program kerja. Dengan demikian, komitmen mutu adalah sebuah janji antara diri sendiri atau dengan orang lain dengan mengangkat kualitas yang berorientasi pada kepuasan publik dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Masyarakat merasa puas atas layanan aparatur, termotivasi untuk berpartisipasi aktif menyukseskan berbagai program pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat akan membuka peluang terciptanya langkah kreatif dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di tengah ketatnya persaingan yang semakin ketat, dengan melahirkan karya-karya inovatif untuk menyongsong kemajuan masa depan yang lebih baik. Berikut merupakan nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima, sekurangnya akan mencakup hal-hal. 1. Komitmen bagi kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. 2. Pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman yang ramah. 3. Pemberi layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani
tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. 4. Pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer, klien, atau publik, perkembangan teknologi maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. 5. Berkaitan dengan pendekatan inilah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Lalu, upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Lalu, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. 4. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. 5. Menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Sekian untuk kelas hari ini, semoga apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya dalam mengamalkannya sebagai seorang ASN.